Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Kelar Tarigan. Nama saya Adi Rizkiananta Bakti. Jadi kami dari kelas 12-1. Jadi kami akan menjelaskan tentang perusahaan dagang. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang melakukan aktivitas pembelian dan penjualan barang dengan harga di atas harga pokok agar bisa mendapatkan keuntungan. Pada perusahaan dagang, keuntungan atau laba kotor didapatkan dengan mencari selisih antara harga jual dengan harga pokok penjualan. Sementara itu, untuk mendapatkan laba bersih, laba kotor dikurangi dengan beban operasional dari barang tersebut. Jadi banyak contoh dari perusahaan dagang. Salah satunya itu minimarket atau toko kelontong yang sering Anda jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Awalnya perusahaan dagang terlebih dahulu membeli beragam produk, kemudian memelihara persediaannya, dan akhirnya mendistribusikan produk tersebut ke pelanggan melalui transaksi. Jadi perusahaan itu cukup menjualnya kembali dengan mematok harga yang lebih tinggi dari harga pembelian. Dari situlah perusahaan tersebut memperoleh keuntungan, yaitu dari selisih antara harga jual dan harga beli dari produk yang berhasil terjual. Jadi kami mengambil contoh perusahaan dagang, yaitu adalah perusahaan Lazada. Jadi tujuan kami memilih Lazada yaitu pertama, menambah pengetahuan dan wawasan tentang perusahaan dagang. Dan yang kedua itu untuk dapat mengetahui sistem informasi penjualan yang sedang berjalan pada aplikasi Lazada. Dan yang ketiga, untuk mengetahui keunggulan dan kerugian menggunakan aplikasi Lazada. Yang keempat, untuk mengetahui sistem transaksi penjualan pada aplikasi Lazada. Pengiriman cepat, gratis ongkir. Pengiriman cepat, gratis ongkir. Pengiriman cepat, gratis ongkir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Lazada. Lazada terbentuk pada tanggal 27 Maret 2012 yang berada di Singapura. Pendiri Lazada adalah Alibaba Group. Lazada juga mempunyai CIO yang bernama Pierre Poignan. Lazada juga memiliki wilayah dagang, yaitu berada di ASEAN kecuali negara Myanmar, Laos, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Pendapatan Lazada per tahunnya itu adalah sebesar 302 triliun rupiah per September pada tahun 2021. Jadi Lazada juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu kelebihannya. Kelebihan Lazada yang pertama yaitu memiliki beragam produk yang tersedia di Lazada. Yang kedua yaitu banyak diskon-diskonnya juga di Lazada. Yang keempat itu ada gratis ongkirnya juga, ongkos kirimnya. Yang keempat, belanja online dan bayar di tempat atau disebut juga COD. Yang kelima yaitu pengiriman barangnya cepat. Selanjutnya, kekurangan dari Lazada. Kekurangan dari Lazada yaitu fasilitas COD-nya masih kurang untuk di kota-kota yang belum mendukung. Yang kedua yaitu dikenakan juga biaya cukai kalau barangnya dari luar negeri. Selanjutnya, Lazada juga mempunyai cara untuk menarik pelanggan. Yang pertama yaitu menginvestasikan iklan berbayar di tempat. Yang kedua, judul yang jelas dan ringkas. Yang ketiga, menghasilkan ulasan dan pengalaman pelanggan. Yang keempat, jual pengalaman yang memuaskan.
kesimpulannya, perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya itu menjual dan membeli barang tanpa melakukan proses produksi terhadap barang yang dijual. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka juga memperoleh barang atau jasa, pemasaran dari barang tersebut, hingga terjadinya transaksi penggunaan. Jadi pada perusahaan dagang terjadi proses jual beli yang terkadang memberikan laba ataupun rugi yang pasti dihadapi oleh produsen. Dalam perusahaan dagang, produsen juga harus mengerti kebutuhan konsumen dan juga bisa menyesuaikan dengan harga pasar yang standar. Jadi sekian dari kami. Terima kasih.